Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News ya. Dan kali ini saya akan mewawancarai Jero Dukuh Sumerte WDS. Bagi pemirsa yang merupakan penggemar kuliner tentu tidak asing lagi dengan bebek tepi sawah. Dan beliau adalah pemilik dari bebek tepi sawah. Dan kita akan mewawancarai tentang kuliner ya, bagaimana bisnis kuliner, rumah makan, restoran di masa pandemi COVID ini. Tentu ini sangat relevan dengan beliau yang bergerak di bisnis kuliner, terutama di restoran dan mengelola dari bebek tepi sawah ini. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Kunapi Katra? Cek. Sehat ya. Sehat. Dia lihat tadi tetap senyum, tetap semangat. Kunapi ini bebek tepi sawah sejak selama pandemi mengalami penutupan total dan mulai bukanya sejak kapan nih, Jero? Tutup mulai bulan Maret habis nyepi, terus kita buka 1 Juni. Tutup dan buka nih ke tiang voting karyawan itu. Jadi kalau mereka mau tutup ya kita tutup. Kalau mereka mau buka, kita buka karena tiang tidak mau karyawan berpikir ya bos hanya mikirin duit. Jadi kita jelas mengutamakan keselamatan. Mengutamakan keselamatan kesehatan dulu yang penting. Keselamatan kesehatan. Kalaupun memang buka juga harus mengutamakan kesehatan, harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Harus. Oke. Selama mulai dibuka 1 Juni ini kan Jero, napi kondisinya pergerakan katakanlah kedatangan sudah mulai ada peningkatan atau seperti napi ini? Kalau dari 1 Juni ini kalau di tepi sawah khususnya tamu lumayan ada karena memang tiang setelah kejadian tahun 98 Pak Harto jatuh nih tiang punya pemikiran memang kita tidak boleh hanya mengarahkan bisnis pariwisata turis mancanegara. Kita harus berpikir domestik. Kalau ada bom di Bali, ada apa saja di Bali, kita itu masih bisa hidup gitu Pak. Jadi karena memang mengandalkan domestik ya, domestik ya. Bebek tepi sawah. Dan taste restorannya juga rasa makannya memang Asia. Gitu. Asia. Asia. Jadi tidak berorientasi kepada Eropa, Amerika enggak ya. Tapi ya, di sini kan international food, ada juga pasta, spaghetti. Disediakan juga. Tapi di sini lebih dikenal dengan bebek goreng tepi sawahnya, yang digemar oleh Bapak Joko Widodo, Presiden kita. Ampura Jero. Kalau kita boleh, mungkin pemirsa, mungkin sudah ada beberapa yang paham. Kenapa namanya bebek tepi sawah nih? Apa karena di sini dulu ada bebek banyak, kemudian tidak ada sawah? Kenapa ini ceritanya? Karena agak unik nih ceritanya. Dulu tiang di sini nih tahun 89. Tiang punya pertamanya tahun 81 bisnisnya lukisan. Terus lukisan karena dengan kejatuhannya Pak Harto 98 turis sepi, akhirnya kita 99 buka restoran. Nah, tempat niki dulu semuanya sawah. Mungkin tiang yang pertama di sini dulu niki sawah. Nah, makanya namanya tepi sawah awalnya. Nah, karena kita akhirnya menjual bebek goreng, jadi kita tambah depannya pakai bebek goreng, bebek tepi sawah restoran gitu. Dan itu punya branded yang cukup kuat saya kira sampai saat ini. Oke, kita kembali kepada sisi bisnisnya. Kalau memang sudah ada, karena ini mengandalkan domestik, apakah sudah mulai mendekati situasi normal sebelum pandemi COVID atau masih jauh? Berapa persen kira-kira? Masih jauh Pak. Penjualannya kalau yang tidak salah kira-kira antara 25-30%, masih segitu. Tapi di sini kita sekarang tidak berbicara untung, kita berbicara bertahan, dan jelas prioritas adalah kesehatan dan keselamatan karyawan, itu nomor 1. Kita perlu dua-duanya, kita perlu menyelamatkan nyawa, kita perlu uang. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan dua-duanya, selamat dan dapat uang. Jadi sekarang kita fokus bertahan, yang penting bisa bertahan dan kita selamat. Itu sudah harus kita syukuri Pak. Bertahan secara ekonomi, bertahan juga secara kesehatan ya. Dan Paman Jero memikirkan bagaimana karyawan dari bebek tepi sawah ini tetap bisa beraktivitas ya. Dia bisa pagi-pagi bangun, tidak stres karena tidak kerja kan gitu Pak. Jadinya dia itu bisa mepayas lah di Bali, sehingga dia kerja, ada kegiatan, sehingga
orang kalau stres kan juga imunnya turun ya. Kalau Betul. Kalau stres, dia nggak stres kan imunnya lebih kuat. Ya. jadi prinsipnya bisnis yang sekarang ini bertahan dulu, Iya. kepentingan Kentan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa harapannya sebenarnya mungkin ada kepada pemerintah Jero. Mungkin apa yang mesti dilakukan dalam kondisi seperti ini dalam konteks untuk bisnis restoran seperti yang Jero Oke. Kalau Tiang, karena sekarang kita kan turis mancanegara itu boleh dikatakan tidak ada, walaupun ada kecil sekali. Betul. Jadi pemerintah itu harus fokus dan kita semua juga pengusaha di Bali harus fokus dengan turis domestik. Bagaimana pemerintah membangkitkan ekonomi pariwisata dan semua turis di Indonesia berkunjung ke Bali gitu, Pak. Nah, jadi jangan kita terus memikirkan turis mancanegara, orang tidak ada saat ini. Ya kita justru harus berpikir turis lokal. Gimana caranya pemerintah terus berupaya supaya turis-turis di domestik itu datang ke Bali, karena Bali ini setahu Tiang 80% mengandalkan pariwisata. Jangankan ngomong hotel mahal, restoran mahal, nasi jinggo aja nggak laku sekarang. Karena masyarakat ini banyak yang kerja di hotel, mereka ada kerja kan uang nggak ada. Betul. Siapa yang beli nasi jinggo? Memang beberapa masih ada, tapi beberapa sudah tutup. Yeah. Karena Tiang orang lapangan, Yeah. Tiang suka memperhatikan gitu. Tiang hampir tiap malam itu muter di Ubud biar melihat situasi. Dan kondisinya sangat sepi. Sepi sekali Pak, kalau malam jelek bermorang kayak kuburan Pak, serius Pak. Yeah. Kalau di Peliatan masih ada kehidupan, di Ubud yang sepi sekali. Kenapa di Peliatan masih ada kehidupan? Karena di sini bisnisnya masih mungkin 60% lokal, 40% pariwisata ya, kira-kira seperti itu. Makanya masih ada kehidupan. Kalau Masih ramai di Peliatan. Kalau di Ubud sepi sekali. Pak. sepi ya. Iya. Kadang-kadang kita sedih ya, Pak Jero. Sangat sedih Pak. Kalau melihat pengen menangis rasanya, karena biasanya rame gitu, sepi seperti kuburan. Kalau gitu. Tiang orangnya empati Pak, Iya. Tiang mikir galongan, bagaimana sudah kita yang tidak punya uang, sedih sekali Pak. Iya. Tiang orangnya bukan mikir diri sendiri, selalu suka mikir orang lain. Dan kalau bisa memberi, itulah kebahagiaan. Cuma kita kan punya keterbatasan Pak. Oke, Walaupun kita punya keinginan memberi, tapi kalau kemampuan tidak ada kan juga nggak bisa. betul. Jadi Jero berharap bagaimana pemerintah gitu ya, katakanlah Ya. dalam kondisi seperti ini memaksimalkan Ya. wisatawan domestik gitu. Ya. Iya. Karena itu yang mesti kita harapkan. Ya, Karena kita harus realistis gitu loh, nggak boleh kita. tidak boleh berangan-angan. Ya. Karena ini pandeminya masih Ya. mendunia gitu nggih. Ya kita berusaha tapi Iya. harus realistis gitu loh Pak. Harus berusaha, wajib nih berusaha. Oke. Bagaimana turis mancanegara datang ke Bali, tapi kan ya untuk saat ini kita bagaimana kita bisa mendatangkan turis lokal, Baik. domestik. Ya. Jero, kalau di bebek tepi sawah niki, kalau misalnya dipresentasekan berapa persen yang untuk domestik, biasanya tamunya berapa persen yang mancanegara biasanya? Kalau situasi normal itu 75% domestik, 25% mancanegara. Mancanegara. Kalau situasi normal. Kalau sekarang mancanegara mungkin 2% tidak ada 2% ya, nggak ada sepi ya? sekali. Jadi yang mungkin mancanegara yang ke sini yang masih ekspatriat, yang tinggal di ekspatriat, sini, ya, gitu, yang kerja di sini. kerja sini, atau yang stay di sini kan dia nggak bisa pulang gitu. Tapi memang domestik yang diandalkan. Ya, sementara ada tamu-tamu yang naik mobil Pak dari Jakarta, pokoknya dari luar Bali, mereka naik mobil datang ke bebek tepi sawah. Tepi sawah. Banyak nih banyak. Banyak yang kangen nih kayaknya. Iya, kangen, ya. Kelamaan di lockdown di sana jadi. Ya. Begini, Jero, ada yang mengatakan bahwa kenapa lebih mengutamakan mancanegara karena dianggap mereka lebih berkantong tebal, lebih punya daya beli yang tinggi. Nah, bagaimana kalau kita mengandalkan domestik? Apakah ini cukup tidak untuk bagi pariwisata? Kita bicaranya secara umum. Bagi pariwisata Bali, cukup nggak untuk menghidupi, katakanlah, pariwisata kita kalau menurut Jero ini? Yang pikir, ini menurut pandangan Tiang sendiri Pak. Siap. Dulu nih kan banyak sekali turis domestik yang ke luar negeri. Sekarang mereka pasti di samping ada yang beberapa negara menutup, orang Indonesia tidak boleh datang ke negaranya. Oke. Ya, otomatis mereka kan tidak keluar negeri. Otomatis orang Indonesia tinggal di Indonesia, mereka harus berlibur Di Indonesia? di Indonesia. Oke. Maka pemerintah harus mendorong mereka berlibur ke Pulau Bali. Karena di Bali fasilitas turis itu luar biasa Pak, bagus-bagus banyak dan harga sekarang diskon mungkin bisa dapat 75% Pak. 75%. Iya.
Oh, jadi yang dimaksudkan adalah banyak orang-orang Indonesia yang berkantong tebal selama ini, nggih, Iya. yang mereka Dia keluar ke Eropa, keluar ke mereka Eropa, tuh. Iya. karena nggak boleh keluar, harusnya mereka. Nah, itu yang pasar yang harus ditarik gitu ya, Iya, maksudnya? sekarang travel di Indonesia bikinlah paket ke Bali. Bagaimana Bali itu kalau bisa penuh lagi dengan orang domestik, Orang domestik. tamu Ya? domestik ya. Yang mereka sebenarnya selama ini keluar negeri. Keluar negeri. Tapi bisa dibantu. Ya, tiang aja setahun bisa 3 kali keluar negeri. Karena sekarang nggak bisa Iya. keluar negeri. Nggak, merasa nggak nyaman Pak. Oke, Kalau oke. ingin ke Eropa ya udah di Indonesia, di Bali aja lah gitu. Oke, oke. Jadi itu yang bisa menjadi peluang pasar yang Ya. harusnya digarap, dan pemerintah harus bersinergi melakukan itu, nggih. Ya. Nah, bagaimana dengan ada yang mengatakan Harus prioritas Pak. Bali ini harus prioritas. Oh. Karena kita kenapa? penghasilannya kan dari wisata aja. Sekarang kita bilang maaf nih. Oke. Oh sekarang kita harus bertani. Yang beli tidak ada. Hotelnya tidak ada tamu, tidak ada yang beli. Justru sayur dibuang Pak, maaf nih. Oke, betul. Tidak salah, kita harus bertani. Ya untuk makan aja oke lah. Tapi kalau mau untuk jual, itu kan habis. Restoran tutup, hotel tutup, siapa yang beli? Siapa mau dijualin? Ya, saya dengar juga begitu. Jadi ada sayur yang banyak dijual. Oke, bertani oke, tapi tetap pariwisata harus dibangun dulu, nggih, Pak Jero, nggih. Harus Gitu dulu, yang Pak. itu yang harus oke. Menarik pemikiran Jero Duku tadi. Baik, kita coba mungkin sebagai closing statement nih, gitu. Oke. Sebagai mempertegas tadi kembali apa yang sudah Jero sampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, apa yang mesti dilakukan? Karena kan ada perdebatan sekarang ini. Karena kasus COVID katanya meningkat terus, ada yang meninggal jumlahnya semakin banyak. Kemudian ada persoalan di ekonomi, pariwisata ini yang susah untuk digerakkan. Punapi langkah bijaknya menurut Jero Duku? Saya Apa akan sih yang dilakukan? berbicara terlepas dari salah atau benar Pak ya. Oke, siap. Karena sudut pandang orang tuh Bisa berbeda-beda. Betul. Tergantung sudut mana dia melihat. Oke, Kita sudah anggaplah tidak ada turis 6 bulan. betul. Yang justru khawatir banyak semeton kita yang maaf dikit agak keras itu mati kelaparan, maaf dikit. Oke. Jadinya kalau kita sekarang pemain anggap lockdown, mereka tidak bisa makan. Kan juga sama aja Pak. Oke. Nah, justru menurut yang seperti juga sarannya Pak Jokowi, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, caranya bagaimana? Setiap warga wajib melindungi dirinya. Setiap orang melindungi dirinya dengan menerapkan 3M. Selalu mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi Pak? Pakai masker. Pakai masker. Dan menjaga imun lagi satu Pak. Ya bagaimana hidup sehat Betul. selalu kan Pak. Jadinya kita kalau masing-masing saya melindungi diri saya dan juga melindungi Bapak. Bapak melindungi saya dan juga melindungi diri Bapak. Oke. Anggaplah kita sekarang ini sama-sama sakit Pak. Betul. Jangan tersinggung baru saya ngomong gitu. Oke. Maksud saya anggap Bapak sakit, saya juga sakit. Karena banyak OTG Pak, kita nggak tahu. Betul, Bapak sehat, saya sehat, tapi kita nggak tahu. Oke. Mas seperti ini kita dulu kan sudah jaga jarak Pak. Oke, sini sudah mencegah Ya. penularan. Jadi intinya bagaimana mensinergikan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan kan ya? Iya, Itu ya yang jelas paling- kesehatan kan prioritas. Prioritas, ya. Kedua ekonomi. Tapi ini kan Berjalan. jalan bersama Pak. Oke. Nah, masyarakat ini Oke. kalau mau Bali itu bangkit, semua harus taat 3M dan jaga imun. Itu aja caranya, nggak ada cara lain. Nggak ada. Kita masing-masing melindungi diri kita Diri sendiri. dan keluarga kita. Dengan melindungi teman-teman diri kita. sendiri sebenarnya kita sudah melindungi orang lain. Iya. Baik. Terima kasih, Ya. Jero. Luar biasa semangatnya dan pemikiran-pemikiran beliau bagaimana tentang mensinergikan ini ya. Ada beberapa pihak yang mengatakan memang langkah terbaik kita sekarang itu adalah seperti yang Jero sampaikan tadi ini kan adalah bagaimana satu-satunya jalan kalau mau Bali bangkit itu adalah berdisiplin gitu kan ya. Ya. Ada Itu satu yang hal harus- perlu Oke. yang tambahkan Pak. Siap. Tuhan memberikan kita otak. Oke. Pakailah otak kita, Oke. kan gitu, Oke. untuk menjaga diri kita. Jaga diri kita. Yang tadi saya bilang ya 3M, imun ya. Oke. Nah, terus berdoa udah pasti harus berdoa. Urusan mati kan memang urusan Tuhan. Tapi jangan bodoh nggak pakai masker, cium-ciuman, peluk-peluk. Itu bodoh namanya Pak. Jadi itu yang menurut saya Pak. pakai otak tuh berpikir. jangan ngawur ya Pak. Nih. Baik,
Demikian wawancara saya di bisnis Bali News ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat gitu ya, tetap disiplin. Apa yang sudah sampaikan Jero Dukuh tadi luar biasa sebagai penyemangat kita juga dalam menjalani masa pandemi yang kita nggak tahu kapan akan berakhir. Mudah-mudahan saja berdoa kita ini segera berakhir. Terakhir Pak, Bali bangkit Pak. Bali bangkit. Bali bangkit. Semangat. Bali bangkit. Demikian. Ya. Saat itu Bapak Santi, Om Santi, 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 Om. Sukses semua. Terima kasih.